Aries, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Legacy Tarot ini untuk reading general kalian untuk 3 bulan ke depan dari Oktober, November, Desember 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan, diambil pesan yang cocok, diabaikan bila kamu merasa tidak cocok atau ada hal-hal yang menurut kamu sensitif, ya jangan diambil hati karena ini bersifat general, energinya kolektif. Saya juga nggak bisa ngejamin kalau ini resonate 100% terhadap kamu secara personal, ya. Saya juga nggak mengenal nih kamu siapa-siapa aja gitu ya kan. Iya, ada sih beberapa gitu ya, bukan Aries sih ya, ada zodiak lain gitu yang berkomentar nggak juga begini begitu sangat tersinggung kayaknya gitu, padahal saya nggak kenal sama dia gitu ya. Saya cuma mau membacakan apa yang saya lihat di kartu ini. Jadi sebagai reminder buat teman-teman yang menonton video-video tarot semacam ini, ya jangan terlalu diambil hati ya. Ini kan tidak ditujukan untuk kamu secara personal, untuk semuanya. Diambil pesan yang bermanfaat, yang positif untuk pengembangan spiritual kamu. Oke, untuk Aries, saya ngelihat di sini untuk the bottom of the deck-nya ada the Devil, ada juga the Hierophant. Ini erat kaitannya dengan pembelajaran ya, belajar. Ada beberapa di antara kalian ini sepertinya terlibat di dalam aktivitas struktur sosial, organisasi sosial yang melibatkan diri dengan banyak orang, melibatkan diri pada pelayanan sosial, pelayanan servis, ya, semacam mengajar, ya. Tetapi ada berupa hasrat, ambisi, dan hasrat ambisi ini terkadang yang membuat kamu kehilangan beberapa yang penting di dalam kehidupan kamu, seperti kehilangan detail-detail di dalam mengeksekusi suatu pekerjaan. Nah, ini di dalam pekerjaan kamu seperti loss of some of the details gitu. Kamu kehilangan pada waktu-waktu tertentu gitu ya kan, secara spontan gitu, hilang aja semua detail-detail yang tadinya kamu udah pelajari gitu ya kan, tiba-tiba nggak ingat. Nah, ditambah lagi ada sikap yang impulsif di dalam bertindak, membuat keputusan, tiba-tiba kamu langsung membuat keputusan, tindakan gitu. Sama halnya seperti misalnya kamu di dalam berinvestasi ya bagi yang broker misalnya, ya. Jadi ada semacam tindakan impulsif tiba-tiba muncul di kepala, udah langsung eksekusi gitu. Ternyata itu malah menuai kerugian gitu. Dan itu perlu kamu perhatikan, lebih berhati-hati untuk bidang ya, untuk poin-poin atau strategi-strategi apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu tanamkan, apa yang sudah kamu temukan ketika kamu mengalami kegagalan sebelumnya. Karena saya ngelihat di sini ya, untuk beberapa dari kamu banyak belajar dari kegagalan kamu sebelumnya. Jadi ini lebih belajar dari sebab akibat ya. Kenapa saya gagal? Kenapa saya rugi di sini ya? Kenapa saya dikecewakan di sini ya? Apa penyebabnya? Gitu ya. Untuk karir terkhusus ya, saya ngelihat di sini ya. Jadi kamu mempelajari itu. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata saya di sini terlalu impulsif. Saya gegabah nih di dalam bertindak. Saya nggak pikirin dulu, baru saya langsung bertindak. Ini terbawa nafsu, semacam gitu ya kan. Iya. Jadi kurang sabar juga di dalam bertindak, pengen segera mengeksekusi. Jadi muncul seketika di dalam otak pikiran gitu ya kan, langsung cus gitu ya. Karena ingin hasil yang cepat gitu. Nah, ini malah yang mengakibatkan kekecewaan, kegagalan, kerugian. Jadi ini perlu kamu hindarkan di dalam bisnis atau karir kamu, ya. Tetaplah stay fokus pada rencana-rencana, ya. Kamu sudah membuat step by step gitu, apa yang harus kamu lakukan. Ya, di dalam bekerja itu kan ada semacam struktur organisasi ya kan, ada juga
tahapan kita di dalam mengeksekusi sebuah research. Contohnya ya, bagi beberapa di antara kamu guru atau dosen atau mahasiswa ya yang lagi belajar nih, ini kan ada tahapan kan sebelum kita mendapatkan hasil. Ya harus ada observasi dulu, setelah observasi baru lakukan uji coba teori, baru hipotesis kan gitu ya kan. Nah, hingga pada akhirnya ditemukanlah solusi gitu. Nah, untuk kamu sendiri Aries, saya melihat bahwa kamu sudah memiliki rancangan untuk pekerjaan atau karir kamu. Kamu udah ngedesain semua, ya. Kamu udah ngedesain apa yang harus kamu lakukan dulu. Ini step by stepnya gitu. Cuman kadangkala ya kan, sikap yang impulsif, ya begitu sangat menggebu-gebu pengen segala sesuatunya cepat dan ada kurang hati-hatian, ya kurang detail, ya. Seperti missing some details, kamu seperti lupa atau kurang hati-hati untuk beberapa detail dari pekerjaan kamu, terus kamu tinggalkan, malah itu yang menjadikan kamu jadi rugi, kecewa. Ini perlu diperhatikan ya. Untuk beberapa di antara kamu juga yang memiliki rahasia, semacam poin-poin bentuk strategi, ya strategi bisnis, ya cara kamu di dalam bertindak seperti main game gitu ya. Setiap orang kan memiliki strategi atau stylenya sendiri gitu ya. Jadi keeping it gitu. Jaga rahasia itu. Dijaga rahasia itu, jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai bocor. Nah, kalau orang tahu ya kan. Nah, orang juga akan menggunakan metode kamu. Nah, itu nggak akan unik lagi, nggak spesial lagi. Kamu nggak akan menjadi sosok yang spesial lagi nanti di kalangan kamu. Nah, justru ini adalah sesuatu yang ada nilai jualnya. Inilah sesuatu yang unik dari diri kamu, yang bisa kamu banggakan, semacam itu ya. Jadi ini semacam chef, ya seorang chef itu kan memiliki resep tersendiri ya, dan itu dirahasiakan supaya harganya itu tetap stabil. Dia bisa pasang harga semacam gitu. Ya, untuk Aries juga seperti itu ya. Ya, untuk karir selanjutnya saya lihat untuk November bakalan ada semacam kesempatan kedua bagi kamu. Ini adalah lembaran baru yang bisa kamu manfaatkan lagi di dalam meningkatkan karir kamu ya, mewujudkan cita-cita kamu, di dalam mengembangkan karir bisnis kamu juga. Ya, belajarlah dari apa yang pernah kamu alami sebelumnya. Belajar dari sebab akibat sesuatu yang pernah merugikan kamu. Dan self introspection, ya, ada semacam evaluasi diri, ya, semacam kontrol diri juga ya, belajar untuk mengontrol diri, mengkontrol sikap yang impulsif, yang spontan tadi, belajar juga untuk mengemban tanggung jawab, belajar juga untuk lebih bersabar lagi, ya. Saya ngelihat di sini bahwa kamu adalah sosok yang sangat atraktif dan sebenarnya kamu adalah sosok yang percaya diri. Cuman terkadang kita kan kalau ada kegagalan gitu ya kan, padahal ini semua udah didesain gitu ya, udah terorganisir semuanya, gagal gitu ya kan, hanya karena beberapa poin ini jadi gagal. Nah, itu malah jadi menyurutkan kepercayaan diri kita terkadang ya kan. Nah, saya ngelihat beberapa di antara kamu seperti itu gitu ya, padahal kamu adalah sosok yang sangat atraktif, kamu adalah sosok orang yang sangat powerful ya, memiliki energi api yang selalu berapi-api, ambisius, pengen selalu berada di depan ya. Ketika kamu percaya pada kemampuan kamu, ya, kamu bisa mengontrol sikap impulsif, bisa mengontrol diri kamu, rajin di dalam bekerja, ada evaluasi diri, ya, fokus terhadap pengembangan karir dan belajar dari kesalahan di masa lampau, memanfaatkan kesempatan kedua ini, bakalan ada di sini keberhasilan, ya. Semesta akan ngedukung kamu ketika kamu memanfaatkan kesempatan kedua dan
kesempatan kedua ini ya kamu manfaatkan dengan cara-cara berpikir yang rasional, yang sabar, ya, yang memiliki kontrol diri dan juga disiplin di dalam bekerja. Kamu akan menuai keberhasilan di sini. Dan tentunya untuk kamu-kamu yang fokus terhadap karir ya, perlu memperhatikan pola makan, nutrisi untuk tubuh kamu ya. Ada berupa kebutuhan tubuh yang kamu butuhkan untuk 3 bulan ini. Ya, beberapa di antara kamu adalah semacam public speaker. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu ini sepertinya adalah guru yang melibatkan diri pada organisasi sosial semacam gitu ya. Jadi terlibat pada aktivitas sosial seperti guru, dosen, volunteer. Ada juga ini yang terlibat ini dunia politik ya. Kamu memiliki kemampuan di sini untuk berkomunikasi. Kamu memiliki skill komunikasi, tetapi harus perlu juga memperhatikan detail-detail apa pemilihan kata yang pas untuk kamu ungkapkan gitu. Jangan sampai nggak sadar gitu ya kan, mengeluarkan kata-kata yang nggak pas pada tempatnya, malah ini nanti yang membuat kerugian di posisi kamu untuk karir kamu ya. Oke, untuk asmara, untuk Aries ada deception, ada juga getting to know each other, ada worth waiting for. Saya ngelihat di sini untuk sebagian besar dari kamu lebih fokusnya terhadap karir ya, tetapi tidak memungkiri asmara ya. Ada juga keinginan untuk menjalin hubungan dengan seseorang ya. Ini untuk kamu yang jomblo, saya ngelihat kamu seperti menempah diri di karir sembari menunggu seseorang yang pas. Dan ada ini ya, beberapa di antara kalian nanti bakalan ketemu dengan seseorang yang baru di sini ya, dan belum mengenal satu sama lain. Namanya belum mengenal satu sama lain. Ini adalah waktunya untuk beberapa di antara kamu yang baru kenal untuk mengetahui satu sama lain ya, untuk lebih terbuka lah. Jangan ada banyak rahasia-rahasia. Nah, ketika Aries ini seperti itu ya. Kalau banyak nanti rahasia di sini, itu akan menimbulkan curiga. Ya. Dan beberapa di antara kamu, saya lihat kamu akan berkata-kata bahwa ya saya nggak fokus untuk asmara, saya fokusnya untuk karir gitu ya. Tapi diam-diam sebenarnya kamu juga sedang menunggu seseorang yang pas untuk kamu. Iya kan? Iya. Ya kalau misalnya untuk asmara ya, beberapa di antara kamu di sini ingin ngejalin hubungan yang lebih serius. Saya ngelihat untuk tahun ini ya, hingga endingnya transisi untuk berkembang belum terlalu serius di sini saya ngelihat. Tetapi untuk kamu yang sudah menikah, ini adalah bentuk hubungan yang memiliki chemistry. Ya, ada the lovers di sini. Tetapi di satu sisi ya, ada berupa energi toksik di sini, yaitu berupa rahasia. Ya, baik kamu yang memiliki rahasia ataupun pasangan kamu. Ya. Ini akan mempengaruhi kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kalau yang saya lihat di sini yang memiliki rahasia itu sepertinya kamu ya. Iya, ada beberapa di antara kalian ini seperti menutupi sesuatu ya, tidak terbuka dengan pasangan. Ya, saya nggak mengatakan bahwa ini sepenuhnya kamu, tapi
bisa jadi vice versa, karena readingan ini juga bisa vice versa. Ya, perlu di sini adanya keterbukaan, mengenal satu sama lain. Kalau misalnya ada hal-hal yang kamu khawatirkan sehingga kamu menutupinya, ya pelan-pelan kamu terbuka ya kan, terhadap pasangan. Kalau misalnya seseorang ini memang mencintai kamu apa adanya, ya dia akan menerima kamu apa adanya kan gitu. Ya ini seseorang yang justru dengan keterbukaan yang kamu lakukan terhadap pasangan kamu ataupun seseorang yang baru di sini nih, ya justru di situ dengan jelas kamu akan melihat bahwa oh, dia adalah seseorang yang bisa menerima saya apa adanya. Berarti dia adalah seseorang yang pantas, yang kamu tunggu kan? Ya, karena ada penantian di sini, bentuk penantian yang kamu lakukan untuk seseorang yang romantis, seseorang yang kamu nantikan di hubungan asmara. Ya, dan saya ngelihat untuk Aries sendiri ya, dia ini akan rela berkorban menunggu untuk mendapatkan seseorang yang pas untuk dia. Ya, dia akan rela bahkan membuang banyak waktu untuk menunggu seseorang yang memang benar-benar compatible di dalam hubungan asmara, yang mengerti akan dia, ya, yang terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, apa adanya, semacam gitu. Jangan ada rahasia, ya. Oke, kalau saran saya untuk Aries sih, memang ada baiknya bagi kamu yang untuk bersabar, ya. Karena untuk sebagian besar Aries saya ngelihat kalau udah salah milih pasangan nih, nggak bener-bener matang, ini bisa amburadul. Kalau berpisah juga nggak masalah, semacam gitu ya. Jadi ada ego yang begitu sangat besar juga di sini. Jadi Aries memang benar-benar butuh pasangan yang compatible. Jadi saya ngerasa ya, saya melihat di sini ada baiknya kamu memang menunggu, ya, lebih bersabar lagi menunggu seseorang yang benar-benar pas dengan kamu, dan tetaplah berada pada komitmen kamu, yaitu menemukan seseorang yang terbuka, yang tidak bermuka dua gitu ya, yang tidak memiliki banyak rahasia, ya, apa adanya, semacam gitu. Ya, jika kamu cukup bersabar, ya, di dalam menantikan seseorang yang compatible di dalam kehidupan asmara kamu akan menemukannya. Ya, di dalam hubungan asmara saya juga ngelihat untuk Aries perlu juga berpikir rasional ya. Jangan melibatkan emosional lebih tinggi gitu. Ya, karena udah cinta banget gitu ya kan, maunya itu gitu, nanti jadi budak cinta kan gitu ya kan. Perlu juga memikirkan hal-hal yang realistis di dalam hubungan asmara. Ini sosok yang bisa diajak kerjasama enggak ya untuk membina rumah tangga, ya. Ini orang yang pandai di dalam menjaga uang enggak. Kalau misalnya pasangan kita itu boros, kita bekerja keras tapi pasangan kita nggak bisa pegang uang misalnya, kan masalah juga ya kan. Jadi sebenarnya keharmonisan itu dalam jangka panjang di dalam suatu hubungan itu kan melibatkan semua hal, ya, manajemen uang, ya, itu semacam kontrol diri juga, baru gaya hidup ya. Jadi enggak melulu memperhatikan performance penampilan seseorang dari luar, tapi memang melihat kualitas dia dari dalam. Nah, itu yang diperlukan oleh Aries untuk pasangan yang kompatibel, ya, yang semuanya itu bisa seimbang, pas gitu. Jadi bisa ngejaga stabilitas energi di dalam, ya. Oke, itu aja buat Aries ya, yang saya tangkap dari intuisi saya itu aja ya. Habis saya nambah-nambahin, nanti ini nambah-nambahin itu nggak murni. Oke, buat Aries semoga berhasil ya.
Semoga sukses buat kalian, tetap semangat. Terima kasih buat Aries, sampai jumpa.